Alaika sallallahu Muhammad. Tolok ukurnya niku, selama yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu tidak sampai kita telan, tidak sampai melewati batas tenggorokan kita, makhrajnya hak niku kalau dalam ilmu tajwid niku puasa kita tidak batal. Meskipun seumpamanya kita ngemut permen gitu, sing penting boten dilek, niku ya boten batali poso. Namun para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pertanyaannya untuk sahabat bintang negara yang ada di Serono. Kaitannya dengan mencicipi masakan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Beberapa hari yang lalu sudah kita jelaskan kaitannya hal yang harus dijaga agar tidak dilaksanakan di bulan Ramadan atau di saat berpuasa adalah menahan diri, jangan sampai ada sesuatu perkara yang dengan sengaja kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau melalui mulut itu istilahnya kita telan, artinya melewati tenggorokan kita, batas tenggorokan kita. Artinya begini, artinya bila mana masakan yang kita cicipi itu tidak sampai kita telan, tidak sampai melewati batas tenggorokan kita, tentu saja perilaku itu tidak disebut makan, tidak bisa disebut isolus inilal jauh, tidak disebut memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Karena para pendengar, dalam bab puasa, bagian dalam mulut kita, termasuk langit-langit, rongga mulut kita itu dianggap bagian badan zahir atau luar. Artinya apa? Kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita ini tidak termasuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Artinya tidak termasuk makan atau minum. Atau lebih singkatnya, lebih mudahnya bahwa mencicipi masakan di siang hari bulan Ramadan bagi yang berpuasa niki tidak membatalkan puasa selama tidak ada yang ditelan. Tidak ditelan dan tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan kita. Langsung dilepeh itu, langsung dibuang dan dibersihkan sampai jenengan yakin bahwa sisa-sisa kuah yang jenengan cicipi tadi itu sudah bersih dari bagian mulut kita. Kalau perlu dikumuri nanti. Itu yang pertama, kaitannya dengan masalah mencicipi masakan. Sekali lagi niki jenengan harus termasuk orang yang memang yakin gitu, kalau mencicipi masakan itu tidak tertelan, tapi jangan sampai ada yang ditelan nanti. Begitu juga hukum gosok gigi atau sikatan di siang hari bulan Ramadan, di siang hari bagi orang yang sedang berpuasa. Ini juga sama hukumnya. Hukumnya tidak membatalkan selagi tidak ada pasta gigi ataupun air yang kita telan. Jadi standarnya niku, tolok ukurnya niku, selama yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu tidak sampai kita telan, tidak sampai melewati batas tenggorokan kita, makhrajnya hak niku kalau dalam ilmu tajwid niku puasa kita tidak batal. Meskipun seumpamanya kita ngemut permen gitu, yang penting boten dilek, niku ya boten batali poso. Namun para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana jenengan termasuk orang yang khawatir nanti dengan gosok gigi di siang hari bulan Ramadan, dengan mencicipi masakan di siang hari bagi yang berpuasa, jenengan termasuk orang yang sangat khawatir akan tertelannya sesuatu dari cicipan masakan atau dari air atau pasta gigi yang kita gunakan, maka hendaknya lebih utamanya niki tidak jenengan lakukan. Kalau jenengan termasuk orang yang khawatir, tapi kalau tidak, nggak masalah, nggak masalah. Ada sedikit tambahan kaitannya dengan masalah gosok gigi atau kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa disebut siwakan. Ini tetap sunnah dilakukan, tapi sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tengah hari. Sebelum tengah hari, pagi hari mau berangkat kerja, jangan gosok gigi dulu. Asalkan dipastikan tidak ada sesuatu yang akan keterucut atau tertelan. Ini catatan yang harus kita garis bawahi betul. Itu tidak apa-apa dilakukan di siang di pagi hari. Mau sholat duha, siwakan dulu, sikatan dulu, nggak apa-apa, masih disunahkan. Tapi menjadi tidak disunahkan dan hukumnya makruh ketika dilaksanakan setelah tengah hari siang atau setelah masuk waktu zuhur.
jam setengah 12 ke atas sampai sore ngeten iki, ini kita sudah tidak disunahkan lagi, bahkan makruh hukumnya menggosok gigi ataupun bersiwakan atau memakai siwak itu meskipun sebelum sholat ataupun sebelum wudhu. Kenapa? Kok ketika memasuki tengah hari sampai sore sampai maghrib ini makruh hukumnya? Karena terkait dengan menjaga kondisi bau mulutnya orang yang berpuasa, yang katanya Rasulullah itu dikatakan indallah atyabu minal misk. Jadi menurut mungguhe Gusti Allah, karena saking senenge Gusti Allah tenggene wong sing poso niku, bau mulutnya orang berpuasa yang diakibatkan berpuasa yaitu mulai jam 12 siang sampai sore, ini bagi Allah lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik sekalipun. Namun ketika masih pagi, bau yang keluar dari mulut kita, orang yang berpuasa di pagi hari, itu masih belum dianggap bau yang disebabkan oleh puasa kita, melainkan bau yang disebabkan oleh sisa-sisa atau bekas makanan sahur kita. Makanya masih sunnah untuk dihilangkan baunya. Ini terkait dengan hukum memakai sikat gigi atau gosok gigi di siang hari bagi yang berpuasa. Sekali lagi, apakah membatalkan puasa? Tidak, selama tidak ada sesuatu yang tertelan, air ataupun pasta gigi. Seperti itu Pak. Namun makruh hukumnya ketika dilaksanakan setelah atau masuknya waktu zuhur sampai maghrib. Begitupun untuk mencicipi masakan, ini hukumnya tidak apa-apa, diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ada sesuatu yang tertelan oleh kita. Mengatakan, nah, kesimpulannya bahwa agama kita adalah agama yang samahah, adalah agama yang toleran, bukan hanya terhadap pemeluk agama lain, terlebih terhadap pemeluk agama, terhadap umat muslim sendiri. Agama kita adalah agama yang sangat samahah, agama yang tidak kaku, yang artinya dalam kondisi-kondisi tertentu kewajiban yang sebenarnya sudah mengikat kepada kita menjadi tidak wajib dilakukan dengan opsi diganti dengan hal-hal yang lain. Seperti halnya yang sudah kita jelaskan, dalam kondisi sakit, kondisi hamil yang tidak memungkinkan, kondisi menyusui yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, orang yang sangat tua, ini tidak perlu dipaksakan untuk menjalankan ibadah puasa. Toh syariat kita, agama kita memang menyediakan ruang untuk itu, asalkan tahu konsekuensi yang harus dilakukan sebagai ganti dari kewajiban yang kita tinggalkan. Semacam itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Ahmad Zaini Dahlan dari Ponpes Amrul Salam Bangladesh. عليك صلى الله Muhammad.